Saya ingin mengatakan bahwa ini posisinya sudah masyarakat Rempang itu dijajah oleh orang yang mestinya melindungi mereka. Jadi penjajahan ini berkolaborasi antara penjajah domestik dan penjajah eksternal yang kelihatannya mereka saling simbiosis mutualistis gitu. Begitu, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, sama siapa tuh, sama anak kecil? Sama anak Bung Alfian, alhamdulillah. Lanjut, Bung Alfian, ini memang kita masih membahas tentang Rempang Bung Alfian di Batam. Nah, ini unik Bung Alfian, dari semua capres yang sudah ada jejak digital positif membela rakyat dan ada video baru tentang pembelaan kepada rakyat Rempang di Batam, itu Anies Baswedan Bung Alfian. Jadi intinya yang saya tangkap dari omongan atau ucapannya Pak Anies Baswedan, kita ini nggak bisa mendahulukan investasi yang baru datang. Karena kan bagaimanapun ternyata tanah Rempang itu, kalau Ustadz Abdul Somad rilis, itu tanah yang bertuan Bung Alfian. Tapi sekarang seolah-olah mereka itu orang numpang, orang yang nggak punya sertifikat. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian dengan sikap Pak Anies Baswedan Bung Alfian? Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Yang jelas Pak Anies Baswedan perlu mempertegas dalam bentuk bahasa yang memberikan orang mengerti bahwa ada situasi yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan pemimpin itu melihat persoalannya untuk kepentingan masyarakat. Artinya gini, Rempang adalah sebuah peristiwa yang merupakan pucuk kecil gunung es gitu ya. Artinya dia akan menjadi situasi yang lain, situasi di tempat lain yang membuat kita harus menghitung. Karena dengan adanya mereka yang sudah menempati tempat itu lebih dari 200 sampai 400 tahun yang lalu, ini kan sebenarnya sejarah begini. Ini kan kampung lama kan sebenarnya dengan kampung lama yang 16 desa itu atau 16 kampung itu. Nah, soal bagaimananya yang jelas ya menurut hemat saya ya Pak Anies Baswedan perlu sampai kepada sebuah daya yang bisa memberikan kalimat yang bisa memberikan pengungkit kesadaran dan juga membuat orang-orang yang represif, orang-orang yang zalim tersebut juga berhitung. Kalau saya melihat ini masalahnya sudah babaliut cek Sundanya mah, udah ribet. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin menggusur dengan bahasa pengosongan oleh Pak Mahfud MD itu, mereka juga merasa saya udah punya hitam di atas putih gitu. Kan yang harus dicecer nih sekarang dulu siapa yang keladinya di samping, tentu orang-orang Rempang ya harus bertahan, dalam artian bertahan, mereka harus bisa kuat secara hukum dan mereka harus masuk pada bentuk perjuangan dalam artian ya jihad untuk mempertahankan tanah air mereka. Saya ingin mengatakan bahwa ini posisinya sudah masyarakat Rempang itu dijajah oleh orang yang mestinya melindungi mereka. Jadi penjajahan ini berkolaborasi antara penjajah domestik dan penjajah eksternal yang kelihatannya mereka saling simbiosis mutualistis gitu. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian. Jadi kalau dari omongan Pak Alfian yang saya tangkap adalah beliau menegaskan bahwa yang namanya ada investor itu, kita jangan hanya memikirkan keuntungan bagi si investor, Bung Alfian. Tapi juga gimana dengan investor itu atau investasi itu, masyarakat jadi sejahtera apa enggak. Nah, ini kan yang disampaikan Pak Anies ini sebetulnya adalah konsep standar, konsep yang benar gitu, Bung Alfian. Tapi kan kadang-kadang penerapannya yang hari ini kita rasakan juga berbanding terbalik. Nah, tapi Bung Alfian, kita belum mendengar nih dari Prabowo ataupun Ganjar. Ataukah mungkin menurut Bung Alfian, kira-kira mungkinkah mereka bersuara tentang Rempang ini? Kita mungkin tidak bahas ini sebagai panjat sosial ketika ada masalah ya, tapi minimal sebagai mereka sebagai tokoh negarawan, minimal kan bersikap Bung Alfian. Jadi menurut Bung Alfian, kira-kira Ganjar atau Prabowo akankah berani bersuara seperti Pak Anies, Bung Alfian? Karena Pak Anies tegas, Bung Alfian, dia tuliskan di sosial medianya, ini adalah tanggapan kami ketika ditanya media mengenai kejadian di Rempang, Batam. Bagaimana, Bung Alfian?
Yang pertama, investasi itu kan adalah untuk kebaikan, perbaikan, dan kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Nah, Jadi kan dengan situasi ini, arti investasi adalah untuk memperkaya, untuk mengambil keuntungan, tidak mempedulikan alam, tidak mempedulikan bencana alam, tidak mempedulikan polusi, tidak mempedulikan status, tidak mempedulikan nasib. Nah, yang jadi perlu gini, Bung Kameramen, kita nggak perlu terlalu ngotot minta penjelasan pada Ganjar dan Prabowo. Biarin aja mereka pendapat. Yang perlu sekarang pendapat daripada gubernur, pendapat dari DPR, pendapat dari tokoh adat yang punya otoritas. Menurut saya ini harus ada pernyataan, bukan hanya demonstrasi. iya. Tapi mulai ada sikap politik, termasuk Ustadz Abdul Somad itu menurut saya harus melakukan konferensi pers. Dia ajak kumpul warga-warga yang lain, atau tokoh-tokoh representasi. Kan banyak tokoh-tokoh yang ada di Jakarta juga, yang punya otoritas dan punya peran-peran kesejarahan, yang mereka punya kemampuan untuk melakukan penegasan-penegasan. Yang jelas ini pekerjaannya antara mafia dan jongos mafia gitu, Bung Kameramen. Ini udah jelas. Nah, akibatnya orang-orang semodel Luhut Binsar Panjaitan yang pernah menyatakan akan menggusur, siapa yang mengganggu investasi akan digusur. Maksudnya apa, Binsar? Itu perlu terus terang aja. Jadi Anda ini sudah menjadi pemilik Indonesia. Nah, ini mungkin Bung Kameramen, saya paham pembahasan ini terlalu ekspresif gitu. Tapi paling tidak kita harus mempertegas dulu. Mau namanya Jokowi, mau namanya Luhut Binsar, mau namanya Mahfud MD, namanya Sri Mulyani, namanya siapapun, Anda menjadi aparat negara itu adalah pemimpin public service. Nah, dari kalimat public service aja Anda harus melindungi, dan ini kelihatan sekali. Jadi kalau nanti Rempang ini tidak dalam posisi perlawanan total, menurut saya masyarakat Rempang harus membahas ini secara mendalam dengan para tokoh-tokoh adat, para ulama, dan juga mesti ada dong orang-orang di kepolisian, orang-orang di ketentaraan, DPR RI, DPRD, berembuklah masyarakat adat secara keseluruhan. Kata kuncinya lawan dan usir orang-orang yang memaksa-maksa untuk mengosongkan itu. Polisi dan tentara, apalagi saya mendengar pihak Mabes TNI, Panglima TNI, dan saya berharap apapun yang akan Anda lakukan, Anda harus menyelamatkan rakyat Indonesia, bukan menyelamatkan Cina, bukan menyelamatkan para investor yang atas nama pembangunan mereka sebenarnya merampok apa yang ada di negeri kita. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alvin, saya sangat setuju dengan statement Bung Alvin bahwa Ustadz Abdul Somad sebagai tokoh publik yang bisa dibilang tokoh publik yang sangat magnetis hari ini, dan beliau sangat Melayu sekali, Bung Alvin. Tapi memang kalau dia dari Instagramnya Ustadz Abdul Somad, Bung Alvin, beliau udah kerap beberapa kali mengkabarkan bagaimana tentang di Rempang, bagaimana macam-macamnya lah, Bung Alvin. Tapi memang saran Bung Alvin tadi untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh, baik tokoh agama, tokoh publik, dan lain-lain, itu memang sangat diperlukan. Bung Alvin, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alvin, apa pesan Bung Alvin khususnya untuk tokoh-tokoh seperti Ustadz Abdul Somad atau tokoh-tokoh lain yang memang Melayu untuk terus mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan ini, Bung Alvin? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk akhir juga, apa semangat Bung Alvin untuk warga Batam, Bung Alvin? Karena saya tanya warga Batam sendiri, namanya Pak Yuda, itu dari Batam, saya tanya bagaimana Pak Yuda di sana? Oh, kita di sini alhamdulillah perlawanan kita lebih semangat, bahkan bisa dibilang sama semangatnya ketika Al-Quran dinistakan. Gimana Bung Alvin untuk akhir sesi ini semangatnya untuk warga Batam? Silakan Bung Alvin. Ya, saya ingin menyebutkan 3 hal. Yang pertama, untuk merespon ini, saya himbau kepada seluruh tokoh semenanjung Melayu, karena Melayu itu bukan hanya sekitar Batam. Melayu itu sampai Singapura, sampai Sambas, Kalimantan, sampai ke Sumatera Barat. Jadi perlu dipahami, kalau sudah bicara mengganggu izah Melayu, maka saya menghimbau agar Sumatera Raya segera melakukan pertemuan. Pertemuan yang harus ditempuh adalah offline. Pertemuan offline, lakukan pertemuan pembicaraan, jujur saja, negeri ini sedang dicaplok, sedang diperkosa, sedang dirampok oleh perampok, dan yang penjaga negara justru ikut-ikut merampok bersama perampok. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana warga Batam? Menurut saya warga Batam harus terus memperkuat hubungan dengan Allah, melakukan penguatan budaya yang selama ini telah dimiliki, dan ingat, orang tua kita itu adalah orang tua yang pantang untuk menyerah terhadap para penjajah. Nah, yang ketiga, saya ingin mengatakan jihad Melayu adalah jihad Nusantara. Jadi untuk seluruh masyarakat yang ada di Pulau Jawa, di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Timur, dan juga semenanjung Melayu yang ada, semuanya harus bersiap. Sesungguhnya panggilan jihad yang sesungguhnya sudah mulai diletupkan di berbagai tempat. Maka saya menghimbau kepada semua masyarakat agar menghitung bahwa apa yang terjadi di Rempang merupakan kode keras bahwa kita akan menghadapi keadaan yang lebih berat. Menghadapi pemilu 2024 tentu akan perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang membuat mereka punya alasan
untuk menunda pemilu, mereka punya alasan untuk begini begitu. Maka kita coba tetap mendukung yang fair terhadap kepolisian dan tentara untuk menjaga stabilitas, bukan dengan menindas rakyat. Betul. Menjaga stabilitas dan menghentikan proses pengosongan alias penggusuran yang itu dibuat eufemismenya. Sekian pemirsa, kita jumpa di acara dibacain berita yang lain. Selamat berjuang untuk masyarakat Melayu, masyarakat Rempang, masyarakat Batam. Allahu Akbar, selamat menjaga harga diri dan izah masyarakat Melayu. Saya Alfian Tanjung mengkabarkan, merespon dan mendukung penuh jihad fisabilillah, mengusir para penjajah dengan atas dan wajah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali di Jakarta ini tanah yang disebut sebagai tanah negara, Pak. Tanah milik BUMN di Jakarta. Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada lah. Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama.